Perkenalkan, kami dari kelompok 10. Di sini, kami ingin memaparkan sekaligus mempresentasikan tentang tugas berpikir komputasional dengan judul Sistem Pembayaran Tol Otomatis berbasis Tech Elektronik. Sebelumnya, perkenalkan saya Raffi Novardiana dengan NIM 1672520 dan teman saya. Perkenalkan, saya Alfi Amalia Syahla dengan NIM 167250035. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadine Ramadhani dengan NIM 167253371. Jalan tol berfungsi untuk memperlancar arus lalu lintas, mengurangi kemacetan di jalan arteri, serta mendukung pertumbuhan ekonomi melalui konektivitas antar wilayah. Dalam era modern saat ini, teknologi telah merambah hampir ke seluruh aspek kehidupan manusia. Salah satunya adalah bidang transportasi, khususnya dalam pengelolaan jalan tol. Pengelolaan tol yang efisien dan akurat menjadi sangat penting, mengingat volume kendaraan yang terus meningkat setiap harinya. Banyak pengguna jalan tol saat ini mengalami kendala dalam proses pembayaran, terutama jika harus menyiapkan uang tunai atau kartu secara manual. Hal ini dapat menimbulkan antrian yang panjang dan memperlambat arus lalu lintas. Dengan sistem pembayaran tol otomatis berbasis tag kendaraan, setiap kendaraan dapat melewati pintu tol secara efisien, karena sistem secara otomatis memverifikasi saldo dan menentukan tarif sesuai golongan dan jalur yang ditempuh. Kemudian, tujuan dari kelompok kami adalah dibuatnya tugas proyek 1 ini adalah 1. Menerapkan konsep berpikir komputasional dengan dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma dalam merancang solusi terhadap permasalahan sistem pembayaran tol berbasis tag digital. 2. Merancang sistem pembayaran tol otomatis berbasis tag digital. 3. Menentukan tarif tol setiap kendaraan berdasarkan golongan kendaraan dan tol yang dilalui. Bagian yang lebih kecil, sehingga suatu masalah lebih mudah untuk dipahami, dikelola, dan dapat diselesaikan. Pada program kami, masalah utamanya adalah bagaimana sih cara membuat sistem pembayaran tol yang dapat bekerja secara otomatis dan cepat. Nah, untuk menyelesaikan masalah ini akan lebih baik jika kami melakukan pendekomposisian yang dimana kami membagi masalah ini menjadi 2 subprogram utama. Yang pertama yaitu terkait dengan pengelolaan interaksi fisik dan sensor di lapangan, dan subprogram yang kedua yaitu proses autentikasi dan transaksi. Pada subprogram yang pertama yaitu pengelolaan interaksi fisik dan sensor di lapangan. Tentunya pada subprogram ini pasti terkait dengan komponen yang berhubungan langsung dengan kendaraan di lapangan atau di tempat. Pada subprogram ini, sistem berfungsi mendeteksi kedatangan kendaraan menggunakan induction loop dan sensor presensi. Nah, apa sih induction loop itu? Induction loop adalah sensor tertanam di bawah permukaan jalan yang berfungsi untuk mendeteksi keberadaan dan pergerakan kendaraan. Nah, selain itu, program ini juga berfungsi untuk mengontrol lampu indikator serta portal atau palang otomatis. Nah, berikutnya, subprogram yang kedua yaitu proses autentikasi dan transaksi. Pada subprogram ini, sistem akan menerima sinyal dari subprogram pertama bahwa ada keberadaan kendaraan, yang lalu nantinya sistem ini akan membaca data tag digital kendaraan menggunakan reader DSRC untuk mengetahui data informasi kendaraan. Nah, data tersebut kemudian dikirim ke server atau back-end untuk diverifikasi. Setelah itu, sistem akan menentukan tarif harga sesuai dengan informasi yang diberikan. Kemudian, sistem juga akan langsung memotong saldo pengguna. Nah, hasilnya itu bisa berupa valid jika saldo cukup, invalid jika saldo kurang, ataupun error jika tagnya tidak dikenal. Nah, output dari proses ini kemudian akan dikirim kembali ke program pertama untuk mengontrol portal otomatis apakah portal akan terbuka atau portal tetap tertutup. Berikutnya adalah penjelasan flowchart untuk sistem pembayaran tol otomatis berbasis tag elektronik. Pertama, program dimulai. Berikutnya, inisiasi semua kamus dalam sistem untuk bernilai 0. Lalu akan ditampilkan pilihan gerbang tol masuk dan gerbang tol keluar yang dapat dilalui. Pilihan gerbang tol yang tersedia pada sistem adalah gerbang alfa, gerbang gamma, dan gerbang omega. Jika gerbang tol masuk dan gerbang tol keluar tidak valid dan sama, maka sistem akan error dan akan ditampilkan kembali pilihan gerbang tol masuk dan keluar. Berikutnya, input jenis kendaraan. Jenis kendaraan yang tersedia pada sistem ada jenis kendaraan mobil, bus, truk, dan tronton.
Jika jenis kendaraan itu tidak termasuk dalam 4 jenis kendaraan tersebut, maka sistem akan error dan transaksi akan dibatalkan. Jika jenis kendaraan yang dipilih itu valid atau termasuk dalam 4 jenis kendaraan tersebut, maka golongan dan tarif per kilometer akan ditentukan sesuai dengan golongan kendaraan. Lalu, jarak tempuh dihitung dan tarif dihitung. Selanjutnya, input tag DSRC. Jika tidak ditemukan tag dalam database, akan terjadi pelanggaran dan harga yang harus dibayar itu sebesar Rp0. Tetapi, jika tag ditemukan di database, selanjutnya akan input saldo. Jika saldo tidak cukup, maka terjadi pelanggaran dan program selesai. Tetapi jika saldo dalam tag mencukupi, pembayaran akan dilakukan lalu akan ditampilkan sisa saldo dalam tag. Jika pembayaran sudah terlaksanakan, maka input proses kendaraan selanjutnya dan sistem akan berulang secara otomatis. Perkenalkan, nama saya Aini Andara Tirta dengan NIM 167256061 dari kelompok 10 Fakultas Teknologi Industri Cirebon. Pada kali ini saya akan mempresentasikan mengenai algoritma dari proyek yang telah kami buat. Yang pertama ada TGN yang menunjukkan harga per golongan, kemudian ada gerbang tol, kemudian ada DBDS atau database tag DSRC. Struktur ini diimplementasikan sebagai list of list. Jadi setiap list di dalamnya mempresentasikan satu akun, berisi ID tag dan saldo. Jantung dari program ini adalah sebuah loop utama, while true. Ini adalah loop tak terbatas. Tujuannya adalah untuk menjaga agar sistem tol tetap berjalan dan siap memproses kendaraan berikutnya. Seluruh logika untuk satu transaksi mulai dari inisialisasi variabel di awal, input, kalkulasi, hingga pembayaran berada di dalam loop utama ini. Program hanya akan keluar dari loop ini jika ada perintah break secara eksplisit. Bagian paling krusial dari program ini adalah validasi input untuk gerbang tol masuk, gerbang tol keluar, dan jenis kendaraan. Program menggunakan pola looping yang sangat spesifik, yaitu nested loop atau loop di dalam loop. Alurnya yakni yang pertama, program masuk ke loop while true yang khusus untuk validasi satu input, misalnya gerbang tol masuk, kemudian program meminta input dari pengguna. Setelah itu, program menggunakan pernyataan if untuk mengecek validitasnya. Contohnya, if gerbang tol masuk in gerbang tol, untuk mengecek apakah key atau nama gerbang ada di dalam dictionary GT atau gerbang tol. Kemudian, jika valid, program akan menyimpan nilai kilometer masuk sama dengan gerbang tol dalam gerbang tol masuk, lalu menjalankan perintah break. Perintah break ini akan menghentikan hanya loop validasi atau loop inner dan alur program berlanjut ke langkah berikutnya. Jika tidak valid, program akan mencetak pesan error dan karena tidak ada break, loop validasi ini akan otomatis terulang kembali, memaksa pengguna untuk memasukkan input lagi sampai benar. Pola ini diulang untuk setiap input yang kritis atau setiap input yang ada di sini diulang. Kemudian yang kedua ada looping yang bertujuan untuk input jenis kendaraan. Jenis kendaraan yang kami pakai sendiri ada 4, yaitu mobil, bus, truk, dan tronton. Jika selain dari itu, maka program akan menunjukkan error jenis kendaraan. Kemudian jika while true tidak valid atau if-nya tidak valid, maka transaksinya akan dibatalkan. Akan tetapi jika while true atau loopingnya berhasil, maka program akan meminta untuk menginput tag DSRC. Kemudian setelah tag DSRC-nya diinput, maka sistem akan menentukan harga yang harus dibayarkan. Jika berhasil, maka sistem akan mencetak print kalkulasi tarif, jarak tempuh, golongan, total tarif. Kemudian jika tidak, maka harganya akan 0. Hal ini terjadi jika kita menginput tol masuk dan tol keluarnya sama. Setelah sistem menginput tag DSRC dan menunjukkan total tagihan yang harus dibayarkan, maka sistem akan memindai terlebih dahulu apakah tag tersebut terdapat di dalam sistem atau tidak. Jika tag terdapat di dalam sistem, maka sistem akan secara otomatis menunjukkan saldo yang ada di dalam akun tersebut. Jika tidak, maka sistem akan menunjukkan bahwa DSRC tak ditemukan, DSRC gagal, tidak terdaftar, dan pelanggaran. Setelah sistem menginput tag DSRC dan menunjukkan total tagihan yang harus dibayarkan, maka sistem akan memindai terlebih dahulu apakah tag tersebut ada di dalam sistem. Jika tag tersebut tidak ada di dalam sistem, maka sistem akan menunjukkan bahwa DSRC tak ditemukan, DSRC gagal, tag tidak terdaftar, lalu pelanggaran. Kemudian sistem akan langsung berhenti dan melanjutkan ke transaksi mobil berikutnya. Jika tag DSRC ditemukan, maka
sistem akan langsung menunjukkan sisa saldo atau saldo yang ada dan terdaftar di dalam akun tersebut. Setelah tag DSRC ditemukan dan setelah sistem menunjukkan sisa saldo yang terdapat di dalam akun atau tag, maka sistem akan menunjukkan print atau Anda harus membayar jika input gerbang tol yang dimasukkan sudah sesuai. Jika tidak, maka eh, sistem akan menunjukkan pelanggaran atau input gerbang jenis tidak valid atau tag DSRC tidak terdaftar. Dan silakan hubungin petugas. Setelah semua proses tersebut, sistem akan memproses pembayaran DSRC. Jika saldo yang ada di dalam tag atau di dalam akun DSRC kurang dari harga yang harus dibayarkan, maka sistem akan langsung mencetak saldo DSRC tidak mencukupi dengan menunjukkan saldo yang ada di dalam tag DSRC. Kemudian, sistem juga akan mencetak pelanggaran. Silakan isi ulang saldo Anda dan maaf Anda tidak dapat melanjutkan perjalanan. Jika sisa saldo atau saldo yang terdapat di dalam tag cukup untuk melakukan pembayaran, maka sistem akan langsung mencetak sisa saldo dengan cara saldo dikurangi harga yang harus dibayarkan. Kemudian, sistem akan mencetak pembayaran DSRC sukses, menunjukkan sisa saldo Anda, kemudian portal akan terbuka. Dan untuk akhirnya, setelah portal tertutup kembali, maka sistem akan melakukan looping yang terakhir, yakni di mana sistem akan menunjukkan apakah sistem akan memproses kendaraan berikutnya atau tidak. Jika iya, maka sistem akan kembali ke sistem awal, kemudian melakukan proses dari awal lagi. Jika tidak, maka sistem akan berhenti secara total. Pada kali ini saya akan menunjukkan apakah sistem yang kami buat berjalan atau tidak. Yang pertama, sistem meminta untuk memasukkan gerbang tol masuk. Saya akan memasukkan alfa sebagai gerbang tol masuknya. Kemudian gamma sebagai gerbang tol keluarnya. Setelah itu, sistem akan meminta untuk memasukkan jenis kendaraan. Saya akan memasukkan mobil sebagai jenis kendaraannya. Dan sistem akan meminta tag DSRC, saya akan memasukkan AN001 sebagai tag DSRC-nya. Kemudian sistem akan langsung menunjukkan jenis golongan, jarak tempuh, dan total tarifnya. Kemudian sistem akan langsung memotong tarif atau harga yang harus dibayarkan dari saldo dan mengeprint atau menunjukkan sisa saldo yang tersisa. Kemudian sistem juga akan membuka portal dan pada akhirnya sistem akan bertanya apakah sistem harus memproses kendaraan berikutnya atau tidak. Jika iya, sistem akan langsung mengulang proses yang sama. Jika tidak, maka sistem akan berhenti sepenuhnya.